Itu pas bener tadi lagi rapat, kita lihat UMP kenaikan tadi 6,5%. Kami belum bisa terlalu banyak menjawab. Yang pasti kenaikan itu mesti dihitung baik-baik. Dan kita berharap kenaikan itu tentu berhubungan juga dengan produktivitas, di mana pemerintah dan Kadin mesti bekerja sama untuk membuka akses kepada pembiayaan, akses kepada teknologi, akses kepada pasar lebih baik, supaya ya ujung-ujungnya UMKM ini dapat berkembang, ya kan, dapat juga maju, sehingga tidak terlalu terbebani dengan kenaikan ini, malah kenaikan ini dibarengi dengan capacity building, jadinya baik. Nah, apakah dampak keuangan jangka pendek? Pasti ada. Nah, ini yang kita lagi mau kaji. Salah satunya ini merupakan tema yang tentunya akan terbahas. Karena kami melihat sudah waktunya, satu, Kadin itu fokus kepada UMKM dan koperasi, sudah waktunya untuk membangun dari daerah. Jadi ini pasti akan menjadi isu kental, dan ingat, di Rapimnas ini ada 38 provinsi yang hadir, ya. Jadi ini akan sangat menarik, kita bisa tanyakan. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini justru yang kita pengen dengar, dan hasilnya bisa kita sampaikan ke pemerintah, feedbacknya. Ya, kado tahun baru untuk guru, buruh, dan juga pegawai yang semakin seru untuk dibahas. Pak Rian, tadi sudah disampaikan oleh Mas Jubru kalau sudah diajak diskusi kemarin nih. 6,5% sebenarnya masih jauh dari targetnya, tapi oke lah untuk memberikan harapan baru ya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Tapi kalau soal anggarannya ini harus direncanakan secara matang loh Pak Rian. Sedangkan tadi tingkat kematangannya katanya baru 75%. Padahal harus detail ketika kita bicara soal angka, Pak Rian. Oke, jadi pertama-tama kita harus tahu bahwa public policy itu kemampuan analisis itu paling tinggi cuma 75. Oke. Yang 25 itu wisdom. Oh. Jadi itu yang menjadi kata kuncinya. Tapi kalau kita bicara masalah anggaran jadi dibagi dua ya. Karena kalau dia kenaikan dari pegawai negeri baik sipil atau militer, berarti dia anggaran pemerintah. Nah, kalau yang saya bicara masalah teman-teman pekerja dulu yang di perusahaan. Ini harus penting untuk diketahui eksekusinya. Karena begini, apabila itu diterapkan kepada pelaku usaha ekonomi menengah dan besar, gak ada masalah. Tapi bagi industri yang kecil, mikro, UKM ya, usaha kecil dan memelas gitu kan ya, kan saking kecilnya itu. Bukan lagi menengah. Nah, kalau dia nanti diimpos dengan kenaikan itu, dia harus diberikan ruang untuk bergerak. Karena gini, apabila dia harus komplek kepada undang-undang pekerja, maka dia bisa dukung kalau ke situ. Nah, berarti apa? Terjadi yang namanya tadi Mas Anin Bakri mengatakan tahu, itu dilihat lagi bagaimana keluasan berdatang seperti itu. Sehingga perlu yang namanya itu kesepakatan pada akhirnya antara yang kerja sama yang nggak kerja. Jadi ini perlu dilihat dalam konteks implementasi bagaimana. Ya. Implementasi terutama berkenaan dengan kelompok usaha kecil, koperasi, dan mikro, bagaimana mereka tetap survive. Nah, berhubungan dengan yang namanya itu pegawai negeri. Nah, kalau dia naik jelas kita hitung karena di Indonesia ini penelitian yang pernah dilakukan, salah satu penyebab kenaikan inflasi itu karena kenaikan gaji pegawai negeri. Itu sebenarnya masalahnya adalah ya ada dua dimensi ya. Satu dimensi bahwa ketika kita sebagai katakanlah saya sebagai pegawai negeri kan, saya naik gaji maka saya pengen beli sesuatu. Ya. Itu dari dimensi demand, kebutuhan. Tetapi ada faktor psikologis seperti yang kita sampaikan tadi. Ada namanya pengusaha, ini biasanya pegawai negeri itu beli batik gitu kan ya. Ya udah saya naikkan batiknya 10%. Itu nggak kerasa tapi kok rata-rata semua ikut naik gitu. Jadi dengan demikian ini yang jadi agenda adalah bagaimana menahan inflasi ini. Tetapi ini juga bukan masalah yang sederhana. Ya. Sehingga dengan demikian kepada masyarakat perlu dikatakan kalau Anda naik gaji, jaga dulu yang namanya pengeluaran. Karena gaji ini semata-mata bukan untuk expand consumption, bukan untuk mendorong economic growth dulu, tapi bagaimana kebutuhan dasar terpenuhi dulu. Tapi sedangkan kemarin Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa kebijakan ini justru ditelurkan untuk bisa meningkatkan daya beli masyarakat, pegawai khususnya, dan tetap memperhatikan daya saing usaha. Gimana tuh Pak Rian? Iya, memang ini seperti sebuah bukan simalakama, tapi punya dilema. Ya. Jadi apabila yang namanya konsumsi naik, bagusnya apa? Pertumbuhan ekonomi naik. Tapi inflasi naik. Nah ini yang banyak sudah para pakar ekonomi memperhitungkan tapi secara parsial. Membuat sebuah kombinasi dalam sebuah ekosistem ini yang perlu dilihat. Dan khusus Indonesia sangat unik. Karena yang namanya kita itu, sekarang kan kita pertumbuhan ekonomi kan terkendala kan. Kenapa? Karena yang namanya consumption terhambat gitu loh. Cuma kalau saya sendiri pribadi, saya
cenderung melihat bahwa ekonomi berbasis konsumsi itu baik ya, tapi tidak baik-baik saja gitu loh. Terutama dalam dunia yang itu terkoneksi. Misalnya kita katakanlah masyarakat menambah konsumsinya. Tapi kita tahu yang namanya baju, ballpoint, laptop, handphone dari luar negeri semua. Ya. Dan terjadi adalah nanti consumption Indonesia itu menciptakan pertumbuhan tapi di negara lain. Ini yang nggak pernah dihitung. Rata-rata pakar kita mengatakan konsumsi nanti menciptakan pabrik di sini. Enggak, pabriknya di China, di Taiwan, di Bangladesh. Itu nggak pernah dihitung. Itu yang sulit dikontrol juga. Dan nggak pernah dihitung. Itulah yang dihitung. jadi kendala kita supaya teman-teman di ilmu ekonomi khususnya yang ekonomi yang bukan jadi moneter ya, ini betul-betul menghitung yang namanya ekosistem. Tadi Mas Subur katakan yang kita hitung bukan sistem lagi, ekosistem. Ya. Makanya dikatakan ini, baca aja Harvard Business Review paling akhir terbaru, dia mengatakan pemimpin yang hebat dia tidak memimpin sistem tapi ekosistemnya itu. Nah Pak Prabowo sekarang challenging-nya adalah bagaimana kita mengencourage beliau, Pak, minta kita memimpin ekosistem, Pak, jangan per sistem. Jadi para ekonom, para menteri kita bilang, gimana koneksi antar sistem? Jangan cuma mengejar produk, growth aja itu. Nanti yang kita semandang pertumbuhan buat negara lain nanti itu. Menarik ini ketika kemudian bicara mengenai ekosistem, bukan lagi sistem. Mas Jumru, ini tadi juga sudah disampaikan kan mengenai harapannya sebenarnya angkanya berapa, tapi kemudian realisasinya 6,5%. Nah, bagaimana juga mengawal supaya ini tidak hanya kemudian menjadi rencana dan angin segar saja, tapi betul-betul bisa direalisasikan. Kalau 6,5% itu udah keputusan negara, jadi itu udah pasti. Bahkan ada UMSK, upah minimum sektoral. Jadi misalnya orang dikerja di otomotif, mungkin industri pertelevisian atau apa gitu yang IT, dan itu bisa lebih tinggi dari itu, dari 6,5%. Dan itu wajar dong, kalau ada pendapatannya banyak, kenapa tidak? Nah, saya setuju ya, jadi bahwa yang dikerjakan oleh Presiden sekarang justru memang ekosistem, Pak. Jadi beli barang-barang luar negeri benar memang nggak boleh. Kalau kita bisa ngerjain sendiri, kita kerjain sendiri dong. Itu yang sekarang lagi dikerjain. Makanya saya bilang kita sama-sama burden sharing lah dari kerusakan peninggalan lah gitu yang merusak ekosistem ini, Pak. Nah, soalnya saya bisa katakan begitu, kayak I-Core zaman SBY itu, Pak, rendah. Tapi itu naik sampai sempat 8,61 loh, Pak. Sekarang sekitar 7,6. Itu artinya dari 4,9 zaman SBY, terus naik. Artinya orang ada di pemerintahan sebelumnya ada korupsi yang luar biasa atau ketidakefisienan. Nah ini lagi dibenahin. Nah ini dibenahin itu dahsyat hasilnya, Pak. Nah kayak gitu-gitu kan ada perbaikan ya, kita sama-sama berkorban. Tapi jangan buruh saja. Nah makanya kenaikan 6,5% nanti jangan terlalu diprotes atau apa oleh kalangan pengusaha lah gitu. Bahkan pemerintah udah punya, dari obrolan kemarin, ada punya jalan-jalan tertentu ya, yang akan diberikan kepada pengusaha apabila, nah soal UMKM, Pak, itu memang ada peraturan, ini hanya berlaku pada perusahaan menengah besar. Upah usaha kecil ke bawah itu namanya upah kesepakatan. Jadi nggak mungkin lah warung kecil gitu upahnya UMR, UMP enggak, gajinya apalagi ada keluarga. Jadi memang ada aturan. Jadi nggak usah khawatir, itu jalan terus. Tapi yang memang mampu membayar secara normal dengan itu ya lakukan saja gitu. Jadi buat saya ini harapan kita sama-sama berkorban untuk bersatu, sama-sama berkorban untuk meraih masa depan yang lebih tadi ekosistem yang baru tadi loh, Pak. Yang korupsi dihajar, impor sembarangan dihajar, ya kan? Nah, itu akhirnya kita tumbuh ekonomi dan salah satunya tetap konsumsi harus tumbuh, yang dibeli adalah produk-produk buatan orang Indonesia. Nah ini yang kritik Bapak saya setuju, selama ini kita diserbu barang impor. Indonesia menerapkan namanya import safeguard yang paling ringan dibandingkan negara ASEAN ini. Jadi apapun bisa diimpor ke Indonesia dengan mudah. Ini kan kebangetan, Pak. Sementara kita banyak pabrik yang udah bisa membuat itu semua. Nah ini harus pelan-pelan. Nah, perusahaan, yakinlah, saya walaupun bukan orang pemerintah, tadi dari obrolan kemarin ya, Presiden dari pidato-pidatonya, dia ingin memastikan bahwa produksi dalam negeri menjadi penting, dan itu bagian daripada patriotisme kita lah, memastikan kita kemandirian dalam bidang industri. Deindustrialisasi di Indonesia yang mengerikan loh. Ketika reformasi itu 30-an%. Sekarang 17-18%, Pak. Jadi turun terus, Pak. Bapak bilang tadi kontainer-kontainer yang dikirim jadi kosong karena pabriknya berhenti gitu. Kira-kira itulah. Jadi kita sambut ini dan mudah-mudahan bangsa ini bisa survive dan maju.
Dan mudah-mudahan juga bagaimana juga dari para pegawai atau mungkin dari para buruh ini, Mas Jumhur, mengawal sehingga ini tidak hanya terucap saja dari Presiden kita, tapi betul-betul terrealisasi. Sudah pasti ya, siap mengawal penuh pokoknya ya. Pasti, kita udah senang kawal terus. Kawal terus pokoknya. Pak, kemudian apakah juga ini akan membuka suatu peluang-peluang yang baik, Mas Jumhur juga melihatnya ke depan dengan adanya kenaikan upah minimum pegawai 6,5%. Mas Jumhur melihatnya juga seperti apa sih? Ada peluang-peluang baru, harapan-harapan baru yang juga akan ikut terdongkrak dengan adanya kebijakan ini? Pasti. Bahkan kemarin kita bukan hanya daya beli, Pak ya. Bahkan sebenarnya sampai ngobrol, Presiden sekarang ingin meningkatkan nilai tukar petani. Oke. Ada 130 juta orang hidup bertani di pertanian itu. Kalau dia meningkat, Pak, itu industri hidup semua. Orang beli sepatu, beli baju, beli apa semua. Apalagi di upah buruh dan orang yang naik gajinya, itu pasti menghidupkan. Jadi sirkulasi gitu loh. Sirkulasi yang bagus gitu loh. Ekosistem itu tadi ekosistem, ya, Mas ya? Dan Presiden tugasnya memang membangun ekosistem itu. Dan kita support kalau memang ternyata hikmat kepada itu dilakukan dengan baik. Sehingga tujuannya untuk meningkatkan daya beli pegawai tadi atau buruh memang betul-betul tercapai ya, Mas Jumhur ya? Pertumbuhan yang mau tinggi akan terjadi. Kalau memang ada daya beli tadi. Kalau nggak stall, jatuh malah kalau pesawat crash, Pak. Kalau masyarakat itu. Pak Rian, menarik nih. Tadi ketika Pak Rian juga menyinggung ketika ada kebijakan baru yang dikeluarkan, peningkatan upah minimum pegawai 6,5% rata-rata, ini pasti ada konsekuensi logis lain yang timbul. Mungkin dari sisi pengusaha, termasuk juga tadi sempat disinggung bagaimana dengan pengusaha-pengusaha yang di tingkat paling kecil, Pak. Mereka apakah juga bisa kemudian menyesuaikan diri dengan adanya kebijakan ini? Belum lagi kita bicara soal perbedaan upah di masing-masing daerah nanti. Jadi saya bukan dengan istilahnya Mas Jumhur tadi ya, sama-sama bagi burden gitu ya. Sharing, ya. Nah, yang burden sharing itu kan sekarang pekerja pengusaha. Tapi pemerintah juga harus mau burden sharing. Apa artinya? Pemerintah harus juga berani mengurangi penerimaannya untuk di-sharing sebagai sesuatu yang memang itu supaya jangan dipotong dari kegiatan. Contoh gini ya, pajak. Kita tuh untuk meningkatkan kedaya saingan itu pasti perlu insentif pajak lah gitu. Jadi beberapa ini kan kita dengar juga pemerintah juga cukup mendengar aspirasi masyarakat ketika PPN 12% akan di hold itu kan, itu bagus. Jadi dihitung lagi pemerintah ini berapa sih perlunya ini, karena begini. Ada sebuah buku yang klasik tahun 99 dibuat, namanya adalah The Price of Government. Itu gurunya Clinton mengajari berapa sih nilai sebenarnya kebutuhan pemerintah agar nggak kegedean. Di zaman Clinton pertama kali Amerika surplus loh itu. Gunakan buku itu. Nah sekarang kita yang terjadi adalah ada keinginan untuk semacam eksesivitas pendapatan negara sehingga pajak eksesif. Nggak jelek, tetapi ini harus menjadi bagian dari kita menyelamatkan kembali yang namanya industrialisasi yang terkendala. Contoh begini ya, ini contoh yang mungkin agak ekstrem. Jadi saya itu mempunyai barang modal, kemudian saya jual kepada Pak Jumhur sebagai yang punya industri. Nah, kena PPN, belum digunakan udah kena lagi. Jadi PPN bisa berkali-kali. Nah, kalau kita negara Cina, beberapa kayak gini itu tidak dikenakan supaya kompetitif. Nah, dengan demikian pendekatan kita harus seimbang antara pendekatan pajak sama pendekatan growth sektor industri ini. Karena kalau industri itu nggak tumbuh, nggak dapat duit juga. Nah, kalau ini terlalu banyak tumbuh, nanti istilahnya gini. Jadi istilahnya adalah kita tidak boleh mempunyai kebijakan yang memotong angsa, tapi nggak tahan nunggu telurnya dulu gitu loh. Kita punya angsa petelur emas ini. Biarkan dulu bertelur, jangan potong angsanya. Jadi dengan demikian perlu keseimbangan. Bukan di pajak nggak bagus loh, keseimbangan. Sehingga perspektif pendapatan negara bukan sebesar-besarnya mendapatkan, tidak lagi. Tapi keseimbangan. Kita mau menggerakkan daya beli petani ya, tapi digenjot PBB untuk persawahan. Habis. Saya berkali-kali mengatakan sawah, selama itu diganti menjadi sawah, dan selama itu milik petani yang sama, dipotong PBB-nya sawahnya supaya dapat yang namanya itu di-slice. Jadi yang namanya kalau kita nggak bisa menumbuhkan pendapatan secara eksesif, secara cepat ya, dipotong expense-nya ini. Dengan demikian kombinasi antara kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan sosial, dan kebijakan lain-lain. Nah ini sangat penting, karena kita juga pernah mengalami blunder. Kita mengatakan, ICOR akan turun kalau dibangun infrastruktur gitu kan? Enggak juga.
Itu mitos juga. Malah korupsinya di infrastruktur. Jadi kita tidak boleh hidup dengan kebijakan yang mitos. Iya. Oke. Harus dengan fakta, Iya. bukan evidence loh. Oke. Ya, jadi- Fakta. Dengan kondisi negara kita seperti sekarang ini, Pak Rian melihatnya kebijakan yang dibawa oleh Presiden Prabowo ini seperti apa? Ini kebijakan mitos atau realistis memang masih bisa Gini. diperhitungkan dengan baik dengan segala konsekuensi yang ada di semua sektor? Bapak Presiden, Pak Prabowo ini beliau visinya itu get connected. Jadi kebijakan yang get connected. Ya. Tetapi sejauh yang kita nilai, sepertinya setiap kementerian, lembaga, dan CEO-nya belum get connected. Oke. Jadi contoh ya, ini kebijakan sawit saja. Kebijakan sawit itu nanamnya diatur sama perkebunan ya. Oke. Kemudian pupuknya diatur sama industri. Ini perdagangan. Itu nggak get connected. Oke. Ya nggak disalahkan. Nah Baik, ini Pak tugas Rian. kita mendukung Pak Prabowo agar get connected ini. Oke, supaya get connected semuanya, nanti kita akan cari tahu lagi mana kira-kira yang belum terkoneksi secara sempurna untuk membangun ekosistem yang sehat dan baik ini. Tapi usai jeda pemirsa, tentu kami masih akan kembali untuk Anda.